Ada dunia yang bergerak cepat dan dipenuhi ritme orang lain. Namun, ada pula dunia yang akhirnya kita pilih dan bangun sendiri temponya. Sebuah keberanian untuk memulai kembali, demi menemukan stabilitas lewat ketenangan. Jadi awalnya tuh masuk TV, kerja di broadcast itu karena memang waktu kuliah itu ambil jurusan komunikasi. Dulu tuh waktu di TV cepet banget gitu kan, dari pagi tiba-tiba udah gelap gitu, tahu-tahu udah 12 jam aja lewat gitu. Tapi sekarang dengan mengatur ritme sendiri, jadi satu hari tuh ternyata banyak banget yang bisa dikerjain gitu. Seiring waktu udah menikah, punya anak, kayaknya perlu ritme yang lebih bisa dibagi gitu. Jadi ya ada momen begitu udah kerja, udah berapa belas tahun lah ya, kayaknya udah cukup lama. Bukan lelah sih, tapi kayak perlu untuk bertumbuh gitu, menyeimbangkan peran, bukan hanya lagi sebagai diri sendiri kan, tapi sebagai istri juga, ibu juga. Kita juga butuh ruang yang lebih pas dengan fase hidup yang berubah. Cium. Anak tuh kan katanya sama ibu tuh nggak akan lama ya kan, maksudnya begitu dia udah SMA gitu kan udah lebih asik sama teman-temannya gitu. Dan kebetulan anakku kan waktu itu masih 6 tahun gitu, dan aku mau maksimalin aja bisa ngebentuk dia lebih oke gitu. Sebenarnya aku tuh agak lama sih punya anak ini gitu. Jadi sebenarnya ini tuh akhirnya dari 5 kali hamil ini akhirnya jadi anak satu ini gitu. Kalau aku keluar cuma karena alasan anak, itu takutnya aku jadi akan nyalain anak aku gitu kan. Ini tuh gara-gara kamu sih mama ninggalin ini kayak gini gitu. Enggak sih. Karena waktu itu juga mikir kan kayak mau ngapain gitu kan, begitu abis resign, apa sih yang kamu suka ngerjainnya? Aku tuh sempat dengar katanya kalau mau merubah hidup dengan lebih benar dimulai dengan dibenerin sholat. Kebetulan bulan Ramadan, jadi memang bikin sajadah yang waktu itu sih aku mau pakai sendiri. Nah tapi aku jadi kepikiran orang-orang mau juga nggak ya, dan aku mulai gambar terus ngajak siapa yang beli sekalian untuk sedekah, karena kan itu mau bulan Ramadan. Ternyata responnya baik banget, padahal cuma dari Instagram pribadi. Begitu kita kerjain dengan niat yang baik gitu, nanti akan Allah sendiri sih yang datang-datengin. Kayak tiba-tiba ada yang dipanggil untuk ini, terus ternyata produknya cocok untuk kampanyenya gitu. Maksud aku tuh bukan aku yang nyari, akhirnya memang kalau kita niatinnya baik tuh akan kebuka aja sih pintunya. Dan seni itu tuh mau salah, mau benar, mau jelek, mau bagus tuh sebenarnya relatif. Seni itu kan indah, dan makin indah menurut kami jika bisa berdampak. Jadi sih harapannya kalau seni ketemu kindness tuh jadi awesomeness. Art Ready itu kan seni art, berasal dari frase are you ready. Jadi sebenarnya ajakan untuk bergerak bersama, memanfaatkan seni untuk kebaikan. Saya itu berawal dari ilustrasi. Jadi ilustrasi kita namainnya dengan illustration with a message of hope gitu. Jadi di setiap gambarnya itu ada message-nya yang pengen kita sampaikan gitu kan. Dan untungnya sosial media itu sangat membantu. Akhirnya jadi berkembang dari situ. Dengan terus mengupdate kontennya gitu, ternyata memang terus berkembang dan membuka banyak peluang. Jadi Art Ready ketemu Uniqlo saat itu karena ada kurasi di Dinas PPK UKM. Kebetulan Art Ready kan binaan dari dinas tersebut. Nah di situ ternyata lolos dan tergabung dalam Uniqlo Neighborhood Collaboration. Selain produknya ada showcase di store baru itu, juga di situ lengkap tuh, ada di tujuannya Art Ready apa, terus ada orang tinggal scan, jadi orang bisa terhubung ke Instagramnya Art Ready. Nah, yang masukan yang paling penting dan akhirnya berpengaruh banget adalah yaitu mulai jangan pakai Instagram pribadi. Dari situ
kolaborasi lagi Uniqlo dengan Sarinah Pandu. Nah di situ jadi beberapa hari gitu benar-benar diajarin tentang marketing, storytelling, terus kenapanya UMKM itu harus menjalankan bisnis yang berdampak. Ya itu sih jadi bekal banget untuk Aturedi menjalankan bisnisnya gitu, dan banyak ilmu dari situ yang akhirnya jadi sekarang lebih profesional. Beberapa kali dipercaya untuk membuat ilustrasi untuk event-event Uniqlo gitu, seperti untuk ada apresiasi untuk staff, jadi bikin tumbler ada gambarnya, atau untuk Hari Perempuan waktu itu juga dibikin khusus, dan beberapa lah seperti waktu ada Sustainability Summit juga. Dari situ kan juga memang cocok dengan semangat Aturedi, yaitu kan emang ada semangat di setiap ilustrasinya, dan yang pasti dampaknya baik. Aku tuh kalau pilih pakaian tuh ibarat life jacket gitu di pesawat. Jadi kita harus nyaman dengan diri sendiri dulu sebelum kita bisa menjalani hari dan membantu orang lain. Sejak mengenal Uniqlo, koleksinya jadi bagian dari keseharian keluarga, bukan cuma aku. Dan enaknya memang bisa di mix and match dengan mudah dan dengan apapun gitu. Kemarin tuh terakhir perjalanan ibadah dengan cuaca yang lagi 40 derajat lebih itu ternyata tetap nyaman sih. Gitu kayak untuk menjahit sajadah misalnya, memang printingnya di vendor, tapi begitu jahit karetnya atau apa tuh membahasakan lansia yang ada dekat rumah gitu. Dan sebenarnya yang diumrohkin itu justru orang-orang sekitar sih awalnya, bukan di keluarga. Banyak ternyata yang sesama ibu-ibu itu yang terinspirasi. Menarik sih, orang jadi lebih semangat mencoba keahliannya untuk memaksa dirinya mencapai potensi maksimalnya. Aku menganggap every challenge is opportunity to grow gitu, dan ternyata benar dengan kita memilih untuk bergerak dan bertumbuh itu, kalau kita diniatin dengan kebaikan, akhirnya sampainya juga terbuka yang positif ke depan. Jadi menurut aku tuh peduli bukan hanya pada diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Aku pengen belajar lagi untuk jadi ibu yang benar, istri yang benar, itu sih. Life is about connecting dots gitu kan, emang harusnya disyukurin semuanya itu, karena pasti ada hubungannya gitu. Kalau kita bisa berdampak untuk orang lain dan memberi kehangatan, semangat untuk orang lain, itu akan lebih baik. Jadi dari situlah menurut aku menjadi manusia ya tumbuh dan bersinar, dijalanin dan didoain aja tiap hari. Ceritain juga dong momen sederhana dalam keseharian kamu yang menemani prosesmu jadi pahlawan versi kamu sendiri. Share di kolom komentar ya.